Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman untuk menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami dengan tema asuhan keperawatan pada pasien katarak. Untuk definisi katarak sendiri merupakan setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang diakibatkan oleh hidrasi lensa, denaturasi protein lensa, atau akibat dari kedua-duanya yang menyebabkan pasien mengalami gangguan karena cahaya sulit menembus retina dan menghasilkan bayangan yang kabur. Untuk etiologi dari katarak itu sendiri merupakan ada beberapa faktor penyebab dari katarak, antara lain keadaan fisik yang tua akan lemah dan mempengaruhi keadaan lensa. Kemudian apabila mata terkena bahan kimia, penyakit predisposisi genetik atau keturunan dengan gangguan perkembangan mata yang terkena sinar ultraviolet langsung dalam waktu yang cukup lama, trauma pada mata, dan faktor usia. Dari beberapa penyebab ini, sejauh ini yang sering kita temui adalah faktor usia. Ini patofisiologi dari katarak. Ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama ada pertumbuhan usia. Pertumbuhan usia semakin menua usia biologis kita, maka akan terjadi degenerasi lensa dan juga lapisan telur katarak mencair. Ketika lapisan telur katarak mencair, maka akan membentuk cairan putih susu yang menumpuk di lensa, kemudian menyebabkan kapsul lensa pecah. Untuk degeneratif lensa itu sendiri akan mengakibatkan perubahan protein dan senyawa kimia pada lensa, dan terjadi koagulasi serat protein dan noda pada lensa atau lensa terasa keruh. Yang keduanya menyebabkan pengaburan pandangan, jalan cahaya retina terhambat, dan penglihatan kaburam, bentuk kontur bayangan kurang jelas sehingga menyebabkan kehilangan penglihatan. Hal itu dapat terjadi juga karena disebabkan oleh trauma dan idiopatik. Ketika cahaya ke retina terhambat, maka lensa mata tidak dapat memfokuskan cahaya ke retina sehingga sensitivitas dan ketajaman mata menurun, yang mengakibatkan mata tidak tahan dengan silau cahaya. Untuk penyebab selanjutnya itu ada gangguan metabolisme atau diabetes mellitus. Hal ini terjadi yang akan mengakibatkan viskositas darah meningkat dan menyumbat aliran darah ke pembuluh mata sehingga suplai O2 mata menurun. Ada juga karena cacat bawaan lahir, ibu pada saat hamil terinfeksi virus sehingga membutuhkan bayangan pada retina buruk dan pandangan kabur. Yang terakhir ada penyebab dari trauma. Trauma di sini yang disebut trauma yaitu benturan pada mata yang mengakibatkan kerusakan sel batang retina dan deposisi pigmen pada lensa sehingga kehilangan persepsi warna. Ada juga tindakan pembedahan dengan mengganti lensa mata karena kerusakan kapsul posterior dan hilangnya vitreous edema makular yang mengakibatkan ketajaman penglihatan menurun. Untuk patofisiologi dari masalah ini, pada lensa mata pasien katarak secara karakteristik terdapat agregat-agregat protein yang menghamburkan berkas cahaya dan mengurangi transparasinya. Perubahan protein lainnya akan mengakibatkan perubahan warna lensa menjadi kuning atau coklat.
temuan tambahan mungkin berupa vesikel di antara serat-serat lensa atau migrasi ya, perpindahan sel epitel dan pembesaran sel epitel yang menyimpang, sehingga dari penyebab-penyebab ini mengakibatkan kaburnya penglihatan pada pasien katarak. Untuk manifestasi klinik atau tanda dan gejala yang dialami ada beberapa, salah satunya yaitu penglihatan akan suatu objek benda atau cahaya menjadi kabur atau buram. Bayangan terlihat seakan seperti bayangan semu atau seperti asap. Kemudian juga ini ada kesulitan melihat ketika malam hari karena kurangnya pasokan cahaya ke retina mata, dan juga mata terasa sensitif bila terkena cahaya. Membutuhkan pasokan cahaya yang cukup terang untuk membaca atau beraktivitas lainnya. Dan jika hanya melihat dengan satu mata, bayangan benda atau cahaya terlihat ganda. Ini pemeriksaan penunjang pada pasien katarak. Ada kartu Snellen atau mesin telebinokuler. Mungkin mengganggu dengan kerusakan kornea, lensa aqueous atau vitreous humor, kesalahan refraksi, penyakit sistem saraf, dan penglihatan mata. Ada juga lapang penglihatan mata. Mungkin terjadi penurunan karena massa tumor, karotis, glaukoma. Pengukuran ganiskopi dengan membedakan sudut terbuka dari sudut tertutup glaukoma. Ada oftalmoskopi, yaitu mengkaji struktur internal okuler atau film pengoptik, papiledema, dan perdarahan. Juga melakukan pemeriksaan darah lengkap, yaitu LED, laju darah, dengan menunjukkan anemi sistemik atau adanya infeksi. Dan berikut merupakan penata-laksanaan medis pada pasien katarak. Salah satu penata-laksanaan medis pasien katarak yaitu dengan prosedur pembedahan. Pembedahan ini dilakukan bila ketajaman penglihatan sudah menurun hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bila terdapat penyakit menunjang lainnya seperti glaukoma dan uveitis. Ini beberapa jenis operasi yang akan dilakukan. Ada ekstraksi katarak intrakapsular, yaitu dengan mengangkat seluruh lensa dari mata, termasuk kapsul dikeluarkan secara utuh. Kemudian yang kedua ada ekstraksi katarak ekstrakapsular dengan pembedahan pada lensa katarak, dilakukan dengan mengeluarkan isi lensa dengan memecah atau merobek kapsul lensa anterior, sehingga massa lensa atau korteks lensa dapat keluar melalui robekan tersebut. Kemudian ada vakoemulsifikasi, tidak jauh dengan ekstraksi katarak ekstrakapsular, tetapi nukleus ini diambil dengan alat khusus yaitu emulsifer. Kemudian yang terakhir ada small incision cataract surgery, yaitu upaya untuk mengeluarkan nukleus lensa dengan panjang sayatan sekira 5-6 mm dengan menggunakan peralatan sederhana. Ini ada konsep dasar keperawatan, yaitu asesmen praoperatif. Pengkajian difokuskan pada optimalisasi pembedahan laser oftalmologi dan pengkajian riwayat kesehatan untuk menghindari komplikasi pada intraoperatif atau pasca operatif. Contohnya pada pasien yang mempunyai riwayat peningkatan kadar glukosa darah dan hipertensi. Kemudian kaji adanya riwayat alergi obat-obatan. Ini ada pengkajian data dasar sebelum praoperasi, yaitu pemeriksaan fisik berdasarkan pengkajian data umum. Kemudian kaji tanda-tanda vital, kaji pemahaman kejadian-kejadian praoperasi
operasi dan pasca operasi untuk pembedahan mata, kaji kemampuan untuk pemberian sendiri obat-obatan mata, kaji terhadap adanya masalah-masalah kesehatan yang menyertai, serta obat-obat yang digunakan bersama dengan masalah-masalah konstipasi dan batuk atau bersin. Tanyakan tentang ketersediaan untuk memberikan transportasi ke rumah pasca operasi. Tanya alergi obat, khususnya obat-obatan sulfa. Ini pengkajian di kamar operasi atau intraoperatif. Pengkajian dilakukan sebagai berikut, yaitu validasi identitas dan prosedur jenis pembedahan yang akan dilakukan, perlengkapan pembedahan seperti adanya lensa intraokulus dan sarana pembedahan seperti benang, cairan intravena dan obat antibiotik, profilaksis sesuai dengan kebijakan institusi. Kemudian ini ada post operatif, yaitu kaji terhadap nyeri dan mual, dapatkan tanda-tanda vital, periksa status atau pelindung mata, dan kaji tingkat kesadaran. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.